Hai, selamat pagi, Shalom. Senang sekali untuk kita bisa berjumpa sekali lagi di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa lapar dan haus. Bukankah Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan? Amin. Saya percaya Tuhan sudah menanti hidup Anda untuk Tuhan bisa memberikan kekuatan yang baru melawat kita, memberikan mujizat pengharapan dalam hidup kita. Supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan hidup kita mengalami perubahan. Karena itu mari kita datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Amin. Bawa hati kita. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satunya yang ku percaya, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan sekali lagi dalam hadirat-Nya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan bersama-sama di hadirat-Nya. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya,
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan dan kita akan sembah Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hirala mata kandara mororo. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya kepadamu. Engkau sumber segalanya di hidup kami. Yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan, yang menolong hidup kami. Kami percaya kepadamu, sumber kekuatan, sumber segalanya dalam hidup kami. Pengharapan tidak akan pernah sia-sia karena kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Hirala mata kandara morodo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Dengan haus dan lapar kami datang padamu Tuhan. Bawa hati kami menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau besar lebih dari segalanya di hidup kami. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu, katakan ini. Amin. Haleluya. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Haleluya, mari katakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib.
tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari katakan, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar lebih dari segalanya. Karena itu kami tidak pernah salah ketika kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mengandalkan kereta, kuda, dan lain sebagainya. Yang kami andalkan adalah Tuhan Yesus di hidup kami. Karena itu kami harus terus berharap kepadamu. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan di dalam Tuhan selalu membuka jalan baru dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi ini Engkau hadir di sini. Engkau menjamah kami, memberikan kekuatan yang baru di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biar firman-Mu berbicara, menuntun hidup kami, supaya hidup kami boleh mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow, saya percaya Tuhan ada di sini. Tuhan juga ada di rumah saudara. Tuhan ingin sungguh-sungguh memberikan kekuatan yang baru buat hidup kita. Sehingga kehidupan kita akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Nah, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan pagi ini. Tapi sebelumnya, saudara-saudara yang hari-hari ini di dalam pergumulan doa, yang ada permohonan-permohonan doa, mari cepat masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah dibuka. Nanti di ujung akhir dalam acara kurenungkan firman-Mu ini saya mau berdoa buat Anda. Saya percaya mujizat itu pasti masih terjadi sampai hari ini. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6. Ya, sekarang kita baca di ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Ya, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 18. Perikopnya berjudul hal berpuasa. Ya, saya akan bacakan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah saudara, hari ini kita belajar tentang berpuasa. Berpuasa dikatakan bukan bicara soal hal lahiriah. Berpuasa bukan hanya bicara soal tidak makan atau tidak minum. Bukan hanya itu. Sekalipun itu adalah sarana di mana kita bisa mengekang yang namanya kedagingan dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab mengingatkan berpuasa itu lebih ke arah berpusat kepada manusia rohani kita. Jadi bukan tampak luar lalu saudara kelihatan letih lesu kayak orang yang lemas, bukan karena belum makan. Bukan itu tujuan daripada berpuasa. Malah Alkitab mengingatkan kalau kamu berpuasa biar orang lain tidak melihatnya seperti Anda berpuasa. Ya disuruh minyaki rambut supaya kelihatan segar, supaya kita tidak kelihatan berpuasa. Karena memang berpuasa bukan untuk sok-sokan atau untuk dipamer-pamerkan, bukan itu. Tujuan puasa bukan tampak lahiriahnya, karena itu bukan masuk hitungannya Tuhan. Tapi puasa itu lebih ke arah berhubungan dengan manusia rohani kita. Dan puasa itu ketika dilakukan dengan benar, maka puasa itu akan punya dampak yang begitu ajaib dalam hidup saudara dan saya. Karena itu yang Alkitab ajarkan buat hidup kita. Karena itu pagi hari ini kita akan belajar. Saudara, ada beberapa hal di mana ada jenis-jenis dosa tertentu yang
tidak bisa diusir ya hanya dengan menengkingnya. Kata Alkitab, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Nah, puasa itu punya peranan penting di dalam kehidupan Anda. Makanya saya juga mendisiplin diri saya. Ya, ada waktu-waktu tertentu untuk kita berpuasa. Seperti hari-hari ini juga seluruh full timer Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat, kami berpuasa bersama-sama. Ya, untuk mengerami visi Tuhan dan untuk melihat bagaimana Tuhan itu akan bawa kita pada next level yang lebih tinggi lagi. Nah, lewat puasa ini Tuhan sedang menuntun hidup kita semua. Karena itu puasa harus dilakukan. Ya, karena itu saudara ambillah waktu. Saudara ambil waktu yang terbaik untuk Anda bisa berpuasa. Ingat, puasa itu hubungannya bukan pada hal yang jasmani saja. Bukan bicara soal tidak makan atau tidak minum. Jangan bingung dengan jam keberapa. Bukan itu isunya. Sekalipun tetap itu harus diatur. Tapi isunya bukan soal hal makan dan minum. Tapi isunya adalah bicara soal bagaimana manusia rohani kita terdampak oleh karena puasa. Berdampak kepada kehidupan rohani kita. Nah, untuk itu mari kita akan lihat ada 3 hal yang akan kita pelajari. Bagaimana berpuasa dengan baik, berpuasa dengan benar, dan arti puasa itu apa. Maka yang pertama saya sebut di sini. Mari kita coba buka Alkitab kita dulu ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik. Yesaya pasal 58 ayat yang ke-6. Oke. Dikatakan begini. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat ke-7, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Sampai di sini dulu. Maka dikatakan puasa itu ya adalah waktu di mana kita tuh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di mana kita ini mulai memikirkan bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi merendahkan diri. Ada banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Lalu ketika kita bersekutu dengan Tuhan, itulah kita mulai menemukan ada 2 arti puasa yang sebenarnya. Apa itu? Yang pertama, berpuasa yang ku kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Oh, jadi yang pertama saudara, puasa itu adalah untuk melepaskan belenggu kelaliman. Justru ketika kita ini berpuasa, maka kita ini harus sungguh semakin mengalami sebuah banyak penerobosan secara rohani buat hidup kita. Di mana ada belenggu-belenggu yang selama ini ikatan-ikatan dosa yang mengikat hidup kita, itu dilepaskan dari hidup kita. Makanya tadi saya bilang ada mungkin jenis-jenis ikatan-ikatan dosa yang mengikat hidup kita, yang tidak bisa dilepaskan dengan cuman doa saja, tetapi perlu kita sendiri mengambil waktu untuk berpuasa. Berpuasa itu berarti kita mengikat semua yang namanya bentuk kedagingan, ya, bentuk keinginan-keinginan yang salah dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalami kemenangan. Waktu kita mengambil puasa, kita mengambil keputusan untuk mengalahkan kedagingan kita. Amin. Makanya jangan heran kalau justru di dalam puasa Anda justru akan ada banyak godaan datang. Ya, godaan datang menghampiri hidup kita. Semakin kita mengambil puasa, jangan heran kalau kita ini semakin digoda untuk marah lah, digoda untuk mengalami banyak hal dalam hidup kita. Karena itu yang diizinkan Tuhan supaya apa? Anda bisa mengalahkan yang namanya kedagingan hidup kita. Kalau hari ini Anda adalah orang yang ya pingin tidak marah gitu, Anda menjadi orang yang mau bertobat, Anda menjadi orang yang mudah tersinggung dengan banyak hal yang kelihatan, maka jangan heran tiba-tiba Anda akan ketemu dengan orang yang paling menjengkelkan di dunia. Sudah tidak ada cara lain untuk bisa mengalahkan kelaliman dalam hidupmu kecuali satu ini. Anda dihadapkan kepada godaan itu sendiri. Ya,
Saya dari background orang yang mungkin dulu penuh dengan kemarahan. Ya, saya ini suka berkelahi. Saya orangnya kayak mudah emosi, mudah tersinggung. Ya, gampang marah. Dan kadang suka berkelahi, di jalan-jalan suka berkelahi dan sebagainya. Sampai satu saat saya jadi hamba Tuhan. Saya ini berdoa dengan Tuhan, Tuhan, aku ini penuh dengan kemarahan, mudah tersinggung, gampang emosi dan lain sebagainya. Aku ingin berubah ya Tuhan. Aku ingin bertobat. Aku ingin jadi orang yang sabar. Ya, begitu saya bilang amin gitu ya. Amin, keluar dari kamar doa saya, tiba-tiba asisten rumah tangga saya datang, Pak, minta maaf Pak. Loh, kenapa? Saya bilang, kenapa? Ini celana Bapak terbakar. Waduh, saudara. Saya lihat celana yang mana? Saya lihat celana ini celana kesayangan saya. Sebab kalau saya pakai celana ini kelihatan lebih ganteng sedikit menurut saya. Waduh, waktu saya lihat celana saya terbakar, saya mau ngamuk, rasanya mau marah. Saya mau marah, tapi tiba-tiba ketika saya mau marah, tiba-tiba ingat tadi, katanya mau sabar. Katanya tadi kan doanya mau sabar. Oh iya. Ya, saya nggak jadi marah, saudara. Ya, saya suruh, ya sudah dipotong buat lap atau apa terserah dah gitu. Ya, saya ditanya, asisten rumah tangga saya tanya, Bapak nggak marah? Nggak, cuma sedikit marahnya. Ya, ya. Kalau Anda berdoa untuk sesuatu terjadi perubahan, belenggu kelalimanmu itu dibongkar oleh Tuhan. Kadang-kadang kita dihadapkan untuk kita ketemu dengan orang yang menjengkel seperti itu. Ya, kita ini punya potensi untuk jadi marah, tersinggung, dan jangan kaget untuk itu. Dan disinilah puasa itu berlaku. Anda mulai mengekang dirimu untuk Anda tidak lagi marah, mudah marah, mengalahkan dirimu sendiri. Saya waktu itu peristiwa bukan hanya itu, saudara. Ya, saya naik mobil ke kantor pada waktu itu, naik mobil yang biasanya waktu di Surabaya kadang dulu ya, sekarang sudah nggak seberapa. Dulu itu banyak sekali apa itu kayak pengamen jalanan begitu. Saya berhenti di lampu merah begitu, mereka nyanyi pakai apa? Tutup botol. Kalau orang Surabaya bilang itu kempieng. Ya, itu botol yang dilurusin sehingga tajam-tajam, itu mereka nyanyi pakai itu. Wah, kebetulan saya waktu itu nggak ada uang kecil, saya bilang besok aja ya, nggak ada uang kecil. Waduh, mereka marah, saudara. Ya, ada yang nggak suka juga. Dia tuh satu saat ada satu anak mungkin umur 7-8 tahun itu, dia tempelkan itu tutup botol yang sudah dilurusin, jadi di ujung-ujungnya kan tajam itu, ditempelkan di mobil. Ya, di mobil saya, lalu dibaret mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kayak kebaktian gitu. Oh, dibaret begitu sudah. Waktu dibaret itu saya lihat di spion, ya ampun, ini anak umur 8 tahun. Waduh, saya waktu lihat begitu, Alkitab berkata, di mana hartamu di situ hatimu, betul? Yang dibaret mobilnya tapi yang beset hati saya, saudara, gara-gara itu. Waduh, saya kayaknya sepertinya mau turun dari mobil. Ya, mau saya marahin anak itu, tapi ketika saya mau buka mobil saya, Tuhan bilang katanya mau sabar. Aduh, ya nggak jadi, saudara. Akhirnya saya udah di mobil aja. Ya, kadang-kadang kita tuh dihadapkan kepada peristiwa kayak begitu, dan jangan kaget ketika Anda berpuasa, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan seperti itu. Justru itu baik. Supaya apa? Supaya Anda bisa mengalahkan kelalimanmu. Belenggu apa yang mengikat hidupmu hari ini? Baik itu kepahitan, kemarahan, atau mungkin ada hal yang perlu Tuhan lepaskan. Kadang-kadang lewat puasa ini, kita ini sedang mengekangnya, mengalahkannya. Dan saya percaya, saudara, lewat puasa ini ada sebuah kekuatan yang hadir dalam hidupmu. Apa itu? Anda bisa mengalahkan dirimu sendiri. Makanya saudara, kadang puasa ini yang secara simbolis kelihatan adalah makan, soal tidak makan dan minum, sekalipun itu bukan pusatnya, tapi kita sedang mengekang kedagingan kita yang paling rendah itu apa? Soal makan dan minum. Anda disuruh untuk tidak makan dan minum, ya, untuk supaya kita ini bisa mengalahkan keinginan yang paling kecil dalam hidup kita. Padahal di balik itu ada banyak keinginan. Ya, keinginan untuk kepahitan lah, keinginan untuk jatuh dalam dosa lah, keinginan untuk berzina lah, macam ada keinginan yang jauh lebih besar. Tapi kita dilatih dari hal yang kecil untuk mengalahkan dirimu sendiri. Karena itu pusatkan hidup kita
Ya, berfokus kepada merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Makanya saya sarankan kalau Anda berpuasa, lebih banyaklah untuk bangun hidupmu bersama dengan Tuhan. Ya, berpuasa membangun hidup kita dengan Tuhan. Duduklah di bawah kaki Tuhan untuk kita ini mulai merendahkan diri, bertobat dari jalan-jalan yang salah. Ada sebuah lagu bagus, ya. Lagu ini berkata gini, bila semua umatku mau datang, rendahkan diri, sujud dan berdoa. Bila semua umat Tuhan itu mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri, sujud dan berdoa. Dikatakan, aku kan ampuni segala dosa mereka. Tuhan akan mengampuni segala dosa mereka. Akan kupulihkan negeri mereka. Tuhan pulihkan negeri mereka. Bicara soal negeri bukan hanya bicara soal bangsa, tapi hidup Anda juga. Bisnis Anda, keluarga Anda, situasi keadaan Anda. Tuhan itu mau pulihkan bila kita merendahkan diri. Nah, puasa itu merendahkan diri. Kalau kita baca di Yesaya pasal 58 ayat yang kelima, ya. Coba kita baca. Yesaya pasal 58 ayat 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jadi puasa adalah hari merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Pertama tadi membuka belenggu-belenggu kelaliman dalam hidup kita. Yang kedua, Anda merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Anda sedang mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan Anda. Sehingga kita mulai tahu bahwa lewat puasa ini kita sedang membangun sebuah hubungan intim dengan cara kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Disitulah Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan menuntun hidup kita sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Di tengah-tengah mungkin persoalan hidup Anda. Di tengah-tengah banyak hal. Makanya kalau saya sarankan kalau Anda sedang berpuasa, lebih banyaklah berdoa. Jangan lebih banyak tidur. Lebih banyak berdoa. Dengarkan suara Tuhan. Dengarkan Tuhan. Ya kadang-kadang orang kalau udah lapar dan lain sebagainya maunya tidur supaya nanti nunggu jam buka. Ini menurut saya ini yang dilihat cuma hal yang jasmani saja. Makanya tadi saya bilang puasa ini bukan bicara soal makan dan minum saja. Tapi lebih ke arah manusia rohani kita. Nah disitulah kita mulai mengalami sebuah penerobosan. Ketika Anda merendahkan diri, mengaku dosa kita. Tuhan itu akan pulihkan hidup kita. Katakan amin. Tuhan akan pulihkan hidup kita. Karena kita ini menanti-nantikan janji Tuhan. Jadi poin ini penting ketika Anda berpuasa. Yang pertama Anda adalah orang yang mengizinkan Tuhan untuk melepaskan kita dari belenggu kelaliman. Lalu yang kedua Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Anda sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Kembali ke Yesaya pasal 58 ayat yang ke-7 dikatakan. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Lalu yang ketiga, puasa itu adalah ini loh, membagi roti kita bagi orang lain. Dimana ketika Anda tidak artinya memutuskan untuk tidak makan dan minum, maka makanan dan minummu ini engkau bagi orang lain. Di tengah-tengah puasa itu sebenarnya Anda sedang menyatakan kemuliaan Tuhan lewat perbuatan baik. Amin. Lewat puasa ini Anda sedang menyatakan kemuliaan Tuhan lewat perbuatan baikmu. Anda sedang memberikan roti kita kepada orang lain. Dan saya percaya ketika Anda puasa harusnya hidupmu juga jadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Bagilah berkat kita bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Supaya kita ini melihat bagaimana hidup kita di tengah-tengah puasa. Kita pun masih bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagilah kehidupanmu dengan orang lain. Puasa itu tidak untuk dirimu sendiri. Ya ada beberapa tadi saya bilang untuk diri kita. Pertama melepaskan belenggu kelaliman dari hidup kita. Hal-hal yang salah dibongkar. Lalu kita bertobat di dalamnya. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua kita mulai memikirkan untuk orang lain juga.
Nah, lewat puasa ini nama Tuhan juga bisa dipermuliakan lewat hidup Anda. Bagilah rotimu bagi orang lain. Dari situlah nama Tuhan ditinggikan. Amin. Amin. Lalu yang keempat apa? Yang keempat kembali ke Matius tadi pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dikatakan ini, dan apabila kamu berpuasa janganlah murah mukamu. Dikatakan, dan apabila kamu berpuasa jangan murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang keempat, berpuasa itu berarti ada sukacita di hati. Amin. Sukacita, kita melakukannya dengan sukacita. Kita melakukannya dengan bahagia. Karena apa? Berpuasa itu saat kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Memang kadang kita berpuasa karena ada banyak mungkin pergumulan. Sekalipun tidak harus menunggu pergumulan baru Anda berpuasa. Tidak hanya itu. Tetapi karena kita ini melakukan dengan maksud dan tujuan untuk kita ini menyenangkan Tuhan. Maksud dan tujuan kepada manusia rohani kita. Maka dampak yang paling kelihatan itu adalah sukacita. Amin. Dan sukacita itu tadi saya bilang tidak ditentukan oleh keadaan Anda. Sukacita itu karena kita melakukan kehendak Tuhan di hidup kita. Sukacita karena kita tahu bagaimana kita menyenangkan Tuhan hari ini. Dan itu akan sungguh-sungguh terekspresi di dalam hati kita dan wajah kita. Sehingga orang lain tahu. Mungkin sekalipun kita ini dalam pergumulan yang berat. Tetapi karena kita melakukannya dengan sukacita kehendak Tuhan buat hidup kita. Maka itu keluar di wajah kita. Sehingga orang lain bisa melihat bagaimana kita melakukan banyak hal. Ya, termasuk puasa itu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan saya percaya sukacita itu tidak bisa dibuat-buat. Sukacita itu di dalam hati kita. Karena kita tahu kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Dan sukacita itu yang akan menghandle semua keadaan hati kita. Sukacita itu yang akan mengubah situasi keadaan hati kita. Di mana kesedihan, persoalan tiba-tiba diubah oleh Tuhan menjadi sebuah pengharapan. Sekalipun hari ini pertolongan belum datang. Tapi kita tahu bahwa sukacita yang melimpah buat hidup kita bukan karena persoalan atau tidak punya persoalan. Tapi sukacita itu kita datang dalam hati kita. Sukacita itu datang di hidup kita. Karena kita sedang melakukan bagian yang terbaik buat dari diri kita untuk memuliakan Tuhan. Makanya itu saudara, puasa adalah bagian yang menyukakan hati kita. Puasa adalah sumber sukacita juga dalam hidup kita. Lakukanlah dengan hatimu yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya sukacita itu akan penuh atas hidupmu dan hidupku. Amin, amin. Sehingga wajah kita ini terus bersukaria, penuh dengan senyum, penuh dengan senyum kemenangan. Sekalipun persoalan belum selesai, Anda lagi bergumul, berdoa, tapi tidak ada yang bisa ditipu lagi dalam hati kita. Apa itu? Bahagia dan sukacita di dalam Tuhan. Nah, untuk itu biar pagi hari ini kita belajar. Waktu kita berpuasa, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Bukan ikut-ikutan, bukan juga karena sebuah program, bukan. Tapi karena apalagi program-programnya diet, jangan saudara. Itu di luar itu. Ya, sekalipun dampaknya mungkin bisa kena. Tetapi bukan itu tujuan kita. Berpuasa itu jelas pertama membuka belenggu kelaliman dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, berpuasa itu berarti kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, berpuasa itu membagi roti kita bagi orang yang membutuhkan. Supaya hidup Anda dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang keempat, berpuasa itu membuat kita bersukacita karena kita melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Karena itu biar hari ini kalau Anda dalam pergumulan, ambillah puasa. Ya, pertama puasa tadi Anda sedang mengizinkan Tuhan mengambil alih hidupmu. Sehingga dengan demikian mata kita akan punya banyak kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan terjadi buat hidup kita.
Berpuasa itu artinya juga kita mengandalkan Tuhan dalam banyak hal. Karena kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti bergerak dan memberkati hidup Anda dan saya. Lakukanlah puasa dengan baik. Ada kuasa yang sedang mengalir dalam hidup kita. Dan Tuhan sedang pulihkan hati dan hidup kita. Amin. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan. Kalau Anda setelah mendengar ini lalu Anda mengambil keputusan untuk berpuasa. Aku mau berpuasa. Puasa Anda harus benar di hadapan Tuhan. Bukan bicara soal tidak makan dan tidak minum. Saya ditanya, Pak Yudi, kalau puasa jam berapa sampai jam berapa? Saudara, saya tidak pernah mematok sampai jam berapa sampai jam berapa. Sesuai dengan kekuatan Anda. Ada orang-orang yang kuat sampai jam 2 mulai mungkin malam ya, jam 10 malam sudah tidak makan dan minum. Sampai jam 2 siang, gak apa-apa saudara. Bukan soal jamnya, tapi kualitas tadi seperti 4 hal yang saya jelaskan buat Anda. Itu yang lebih penting. Ya. Atau Pak saya mau jam 3, gak apa-apa juga. Pak saya mau sampai jam 6, gak apa-apa juga. Ada teman saya ekstrim. Ya, Pak saya puasa 3 hari, konsultasikan dulu. Ya, kalau Anda hanya untuk supaya sok-sokan, oh saya kuat puasa 3 hari lebih baik gak usah dah saudara. Karena itu berbahaya. Ya, waktu saya dulu sekolah Alkitab kadang-kadang kalau kita ini lagi ada konflik yang namanya sekolah, ya kita satu asrama, kadang ada terjadi konflik. Ya, suatu saat teman saya bertengkar, saudara, berkelahi, ya berkelahi lalu dihukum oleh sekolah. Nah hukumannya tuh ya sekarang ini hamba Tuhan dilatih ya tidak makan dan minum, apalagi hamba Tuhan yang akan diutus ke pedalaman dilatih yaitu puasa. Ya, tapi puasanya bukan puasa karena kehendaknya, ini puasa karena hukuman, ya. Lalu disuruh banyak doa. Ini hukumannya di sekolah Alkitab begitu. Puasa dan berdoa, ya. Mereka tidak boleh masuk kelas, mereka di ruang doa terus dan puasa 3 hari. Sehari masih lumayan, saudara. Ya, sehari masih berdoa dengan sungguh-sungguh minta ampun, bertobat sungguh-sungguh, ya sudah masih melihat Tuhan. Hari kedua sudah nggak karuan, hari ketiga sudah melihat setan, saudara, emosi lagi. Karena apa? Karena tidak didasari hatinya sungguh-sungguh. Ya, kalau Anda mau 3 hari tapi tetap harus dengan protokol yang baik ya. Kalau saya kalau sudah puasa lebih sehari itu tetap saya harus minum jus misalnya ya di hari kedua supaya peredaran makanan tetap ada, konsumsi makanan tetap ada di tubuh saya. Kalau Anda sakit jangan paksakan juga sekuatnya. Ya aturlah dengan baik untuk soal makan dan minum. Karena ingat tadi saya bilang puasa itu bukan soal makan dan minum. Tapi puasa itu bicara soal hal yang rohani. Makan dan minum itu adalah pemicu untuk kita ini boleh menahan diri kita. Ya, Anda bisa nahan makan tapi Anda tidak bisa nahan marah. Ya itu sama aja. Anda bisa nahan lapar tapi Anda tidak bisa menahan keinginan Anda untuk mungkin terikat pada gadget ya, drama Korea atau apa ya. Saya ngomong ini bukan tidak boleh aja nonton drama asal tidak mengganggu atau itu tidak mengganggu kekudusan hidupmu. Aturlah waktumu dengan baik. Ya, saya tidak anti begitu, tetapi ingat prioritas hidup Anda adalah memuliakan Tuhan. Berpuasa ada hal seperti itu. Ada orang-orang yang suka tertentu, kesukaannya ini adalah sesuatu yang mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Nah, orang ini berpuasa dan itu boleh juga, saudara. Ya, misalnya Anda suka tadi saya bilang terikat pada sebuah film tertentu. Anda puasa, aku nggak mau nonton film lagi. It's okay. Itu adalah Anda sedang membuka belenggu kelaliman dalam hidupmu. Itu adalah bentuk contoh-contoh. Tapi arti puasa yang sesungguhnya adalah Anda sedang berurusan dengan manusia rohanimu supaya kita bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa, saya berharap supaya ini juga bisa memberikan arahan buat hidup kita. Maka konsep berpuasa kita dari hal yang sederhana ini Anda bisa mengerti dan konsep puasa kita menjadi konsep yang benar sehingga kita melakukannya dengan baik. Dan saya tadi bilang di dalam puasa ada kuasa. Di dalam puasa ada penyertaan Tuhan. Jenis ini kalau Tuhan sudah bicara seperti itu berarti puasa ini punya kuasa. Jenis ini sudah tidak bisa lagi diusir kecuali dengan doa dan puasa.
Ada sebuah power, ada sebuah kekuatan di dalam puasa. Lakukan puasa Anda dengan baik, saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan satu-satunya Kau yang kuandalkannya Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan ini. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan imanmu, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi boleh gak angkat tanganmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Katakan sekali lagi dengan imanmu, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ada seorang bapak yang hari ini Anda begitu bingung karena Anda sedang terikat pada sebuah hutang, dan hutang itu bagimu cukup besar. Dan Anda mengambil keputusan untuk merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Anda berpuasa. Saudara, Tuhan melihat kesusahanmu pagi ini. Tuhan mengerti keadaanmu. Apa yang kau doakan. Sementara Anda merendahkan diri, Anda sedang membuka semua belenggu-belenggu kelaliman dalam hidupmu. Engkau sudah berdoa minta ampun dengan Tuhan untuk semua hal yang salah. Baik itu keserakahan atau pengelolaan keuangan yang salah. Engkau sudah merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Belenggu demi belenggu kelaliman itu telah dibuka dan Anda telah merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dengar saya baik-baik, doamu telah sampai di surga. Dan Tuhan berbicara kepada saya untuk berkata kepada Anda, Tuhan ingin menolongmu dengan cara yang ajaib.
Karena itu pagi hari ini dengan iman, terimalah pertolongan Tuhan. Dengan iman akan terjadi sebuah mujizat dalam hidupmu. Anda tidak tahu, tiba-tiba Tuhan akan memberkati hal yang kecil hari ini, usahamu yang hari ini yang kau kerjakan, yang masih ada dalam tanganmu. Ya sekalipun itu menurutmu penghasilan yang kecil, tapi tiba-tiba Tuhan akan buat menjadi besar. Karena itu pagi ini terimalah dengan iman. Di dalam nama Yesus, jawaban doamu sedang dijawab oleh Tuhan. Jawaban doamu sedang datang dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Tidak perlu takut lagi. Puasamu dari puasa yang benar. Puasamu bukan bicara soal tidak makan dan tidak minum. Tapi puasamu tadi, Anda sedang merendahkan dirimu. Anda sedang membuka belenggu kelaliman. Bahkan di tengah-tengah kesulitan Anda pun sedang membagi rotimu bagi orang lain. Oh, biar hari ini engkau akan melihat mujizat Tuhan datang dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Dan hutangmu satu persatu akan Tuhan lunasi dengan cara Tuhan, dengan cara yang ajaib. Hingga kau akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Ada juga seorang ibu yang lagi berdoa buat suaminya. Anda sedang berpuasa hari ini untuk berdoa buat suamimu. Suamimu sudah menjadi orang yang terhilang. Mungkin hari ini tidak serumah dengan Anda. Anda belum bercerai, tapi suamimu telah terlibat dalam perselingkuhan. Dan Anda tahu bahwa perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Makanya hari ini Anda memutuskan untuk berdoa, merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan Anda berpuasa untuk itu. Dengar saya baik-baik, Tuhan sedang akan melakukan mujizat dalam keluargamu. Suamimu itu akan dipanggil oleh Tuhan kembali kepadamu. Tiba-tiba suami akan menyadari tentang kesalahannya, dan dia akan melepaskan semua belenggu-belenggu perselingkuhannya, perzinahannya. Dan hari ini aku berkata di dalam nama Yesus terjadi pemulihan buat seorang ibu ini, keluarganya ini. Jangan lagi takut, air matamu telah ditaruh dalam kirbat Tuhan dan diganti dengan sukacita. Kesedihanmu diganti dengan tarian, kata Tuhan. Terimalah sekarang mujizat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat Tuhan. Keluargamu akan disebut berbahagia. Terus rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan lihatlah, sebentar lagi mujizat itu akan datang. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pagi ini kami percaya mujizat masih berlaku. Nah, sekarang saya mau menumpangkan tangan untuk semua permohonan doa yang sudah masuk dengan iman hari ini. Semua permohonan doa telah masuk dengan secara simbolis di tablet ini. Saya berdoa dengan iman bahwa setiap pergumulan doamu akan dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua bentuk penyakit apapun yang melanda umat Tuhan, dalam nama Yesus aku berkata keluar sekarang. Dalam nama Yesus tinggalkan orang-orang ini. Sehingga tubuh itu menjadi sembuh. Terjadi penciptaan demi penciptaan baru di dalam nama Yesus. Orang-orang yang kena COVID-19 mengalami kesembuhan sekarang ini juga. Saya telah mendengar ada banyak kesaksian orang dipulihkan, disembuhkan dengan cara yang ajaib. Hari ini pun kesembuhan mujizat masih terjadi dalam hidupmu. Karena itu terima dengan iman di dalam nama Yesus. Orang-orang yang bermasalah di bagian jantungnya. Oh, hari ini terjadi penciptaan baru. Jantung yang mengalami kebuntuan. Oh, dalam nama Yesus kembali terbuka dengan cara yang ajaib. Tuhan melakukan keajaiban. Bagian kelainan-kelainan pada jantung mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang mengalami kanker di otaknya. Oh, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Supaya kanker ini aku kutuki menjadi kering. Dan kanker itu pergi meninggalkan orang ini. Dan otak itu menjadi sembuh dan dipulihkan oleh Tuhan. Kanker di dalam paru-paru, aku berkata sekali lagi. Dalam nama Yesus, kanker aku kutuki engkau menjadi kering sekarang. Mati, tidak bertumbuh lagi. Sehingga paru-paru ini menjadi normal, sehat kembali. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan kesembuhan daripada Tuhan. Ada orang-orang yang mengalami masalah di bagian panggul ini. Karena mungkin Anda sempat jatuh. Dan jatuh itu terduduk sehingga ada masalah di tulang ekor dan bagian tulang panggul itu. Sehingga Anda ketika duduk lama Anda sakit sekali. Oh, hari ini aku memperkatakan kesembuhan di dalam nama Yesus. Segala bentuk sakit keluar sekarang dalam nama Yesus. Dan panggul atau tulang ekor ini menjadi pulih. Tidak akan terasa lagi ketika duduk lama sekalipun orang itu telah mengalami kesembuhan. Terima di dalam nama Yesus.
Orang-orang yang juga mengalami persoalan dalam keuangan mereka. Oh Tuhan, Kau jamah ekonomi mereka yang sudah merosot. Apalagi dalam situasi pandemi yang seperti ini. Tuhan pulihkan orang-orang ini. Tuhan berkati pekerjaan yang terhilang atau pekerjaan yang bangkrut. Oh dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Sehingga orang-orang yang kehilangan pekerjaan mendapatkan pekerjaan baru, yang bangkrut Tuhan pulihkan. Omset yang menurun diberkati, pulih kembali, naik kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Juga orang-orang yang hari ini merindukan keturunan. Udah sekian lama menikah tapi belum punya anak. Tuhan, hamba berdoa biar benih yang subur berada di rahim yang subur juga. Di dalam nama Yesus aku katakan mujizat terjadi. Akan terjadi kehamilan di tahun ini. Dan tahun depan anak itu akan lahir. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Katakan ini satu-satunya Kau yang kuandalkan Tuhan. Haleluya. Oh kami bersyukur. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan memberkati. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi mari katakan dengan iman, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari semua angkat tangannya, terima doa berkat. Diberkatilah kehidupan saudara oleh karena puasamu adalah puasa yang benar. Tuhan mengasihimu, Tuhan berurusan dengan manusia rohanimu sehingga Anda terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan oleh karenanya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saudara. Maka disebut berbahagialah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Tuhan berkati. Bye-bye.